Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Apa yang terjadi saat Xiaomi ingin tampil mahal? Menurut gue jawabannya adalah handphone ini, Xiaomi 12. Yuk kita obrolin. Sebelum kita bahas videonya, kenalin dulu, nama gue Taufik Nobo. Halo, dan emang gue biasa ngebahas tentang teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Disclaimer, kalau si Xiaomi 12 yang gue pegang ini emang diberikan oleh Xiaomi Indonesia. Tapi seperti biasa ya, untuk video seperti ini tidak ada yang namanya transaksi dalam bentuk rupiah. Dan Xiaomi tidak membayar gue dan juga tidak bisa mengatur isi dari video ini. Let's jump into the video. Kita ngomongin Xiaomi 12. Satu buah handphone yang baru aja dirilis oleh Xiaomi Indonesia dengan harga 9.999.000. Satu buah harga yang cukup berani untuk satu buah handphone keluarannya Xiaomi, yet at the same time, kalau dibandingkan dengan spesifikasi-spesifikasi yang ada di dalamnya, ini sebenarnya adalah satu buah handphone yang ya wajar-wajar aja punya harga segitu. Karena internally, kalau kita coba ngecek, dia udah menggunakan banyak banget hal-hal yang kelasannya flagship. Seperti chipset Snapdragon 8 Gen 1. Untuk RAM-nya, ini 8GB LPDDR5 dan storage-nya 256 UFS 3.1. Datang dengan baterai 4500 mAh dan ada 67 watt fast charging di dalamnya. Punya kemampuan 50 watt untuk wireless charging. Bluetooth-nya 5.2, datang dengan Wi-Fi 6E, MIUI 13 yang base-nya Android 12. Dan untuk kameranya sendiri hadir dengan setup 50 megapiksel main kamera, 13 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel telemakro kamera, dan juga 32 megapiksel front kamera. Out of the box, di saat lo megang Xiaomi 12 ini, sebenarnya lo akan senang karena ini adalah satu buah handphone yang emang bener-bener compact dan nyaman buat digunakan. Tinggi handphonenya itu 15,2 cm dengan lebarnya 6,9 cm dan ketebalannya hanya 8,16 mili aja. Beratnya pun juga nggak sampai 200 gram. Jadi emang bener-bener compact dan cukup mudah digenggam seperti ini. Begini harus nunjukinnya ya. Nah, nggak penting sebenarnya apakah dua jari ini bisa bersatu, tapi ya inti dari campaign mereka adalah handphone ini compact sampai-sampai bisa seperti ini. Ya, it matters for them. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dicelain juga. Nah, begitu kita coba balik handphonenya ke bagian depan, kita akan melihat satu buah layar 6,28 inci, sudah menggunakan panel AMOLED, dot display alias punch hole pula desain kamera depannya, dan untuk refresh rate-nya ini 120 Hz. Menariknya adalah Xiaomi tidak memutuskan untuk menggunakan LTPO di dalam handphone ini. Mereka memilih untuk menggunakan teknologinya sendiri yang bernama Adaptive Sync. Lucunya adalah Adaptive Sync itu harusnya bisa bermain refresh rate dari 30 ke 120, but somehow untuk Xiaomi 12 ini dia berhenti hanya di 60. Jadi cuma bermain-main di 2 refresh rate aja. Entah kenapa seperti ini atau mungkin memang di setup seperti ini, gue belum dapat jawaban. Ya hopefully kedepannya mungkin ini bisa dirubah atau ya kita bersabar aja dengan kenyataan bahwa emang teknologinya berhenti di sini. Lepas dari masalah refresh rate ya, kalau kita coba make handphone ini buat nonton YouTube misalnya gitu. Secara warna ini udah enak, udah nyaman, nggak over punchy, out of the box, nggak perlu diganti settingan apa-apa. Secara pewarnaan juga udah enak banget. Dan berpadu dengan suara speaker yang udah oke lah untuk satu buah handphone yang compact. Bukan yang terbaik, tapi udah lebih dari cukup karena suaranya loud. Ada bass sedikit aja, cakep deh. Tambahan sedikit untuk yang peduli dengan perlindungan dari layarnya, Xiaomi 12 ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Flagship, high-end, compact, layar oke, performanya gimana? Oke, ini dia nih. Karena kan dia menggunakan internalnya adalah Snapdragon 8 Gen 1, yang berarti kalau tidak dijinakkan dengan baik, panasnya itu bisa mengganggu. Nah, gue punya mixed experience menggunakan Xiaomi 12. Jadi pas mungkin dalam jangka waktu 1 atau 2 jam pertama kali unboxing, pindah-pindah data, gue coba main Call of Duty Mobile. Hanya 2 game aja menggunakan si Xiaomi 12 dan gue langsung merasa tidak nyaman karena panas banget di area sininya. Walaupun ya tetap berjalan dengan lancar-lancar aja dan memang gue mencoba nge-push ya dengan menggunakan grafik tertinggi, terus juga FPS yang paling tinggi gitu ya. Jadi ya mungkin anggapan gue adalah wajar lah ya gitu kalau panas. Diukur pakai battery lock, dia ada di sekitaran angka 41 sampai 42 derajat. Tapi karena gue penasaran gitu ya, jadi baru aja mungkin beberapa hari yang lalu gue coba main lagi Call of Duty Mobile. Lebih lama kali ini, up to 15 menit, tidak hanya 2 game aja. Surprisingly, gue tidak merasakan panas yang berlebihan di bagian belakang sini. Tetap masih panas sampai 40 derajat, tapi perbedaannya itu lumayan loh, 1-2 derajat. Dan rasa panasnya tidak sampai sebegitunya. Apakah mungkin pas pertama kali main masih terjadi proses transisi data,
update ini itu dan segala macamnya, mungkin aja. Tapi ya, I have a bit of mixed experience. Mungkin kalau lo udah megang Xiaomi 12 pengen bercerita pengalaman hearing yang dialami sama si Xiaomi 12, please do, silakan tulis di kolom komentar. Tapi lepas dari masalah ini, kalau lo menggunakan si Xiaomi 12 untuk aplikasi sehari-hari, cuman social media, messaging, dan segala macamnya, ya tentu aman-aman aja. Salah satu hal yang mungkin akan membuat handphone lo agak sedikit panas adalah di saat lo mencoba mengambil video menggunakan kameranya. Seperti gue, lumayan sering ngambil video, impact-nya adalah ya berasanya ada panas di bagian layar dan juga ada panas di bagian belakang. Tapi beberapa handphone flagship high-end pun juga seperti itu, jadi itu bukanlah satu buah hal yang aneh. Untuk masalah skor AnTuTu sendiri, nah ini juga menarik. Di saat gue pertama kali ngetes, dia itu ada di angka 890 ribuan. Kok kayaknya di throttle sekali gitu ya. Sampai akhirnya gue ngobrol dengan beberapa teman-teman tech reviewer dan mereka bilang, Vic, lo coba aktifin performance mode-nya. Jadi masuk ke settings, battery, pilih performance mode, dan bener aja, ternyata gue bisa mendapatkan skor AnTuTu itu 940 ribuan. Bedanya lumayan tuh ya. Jadi emang kalau lo pengen mendapatkan performa yang lebih tinggi seada-adanya, ya silahkan diaktifkan performance mode. Walaupun katanya akan mengkompromikan daya tahan baterai ya. Tapi ini berdasarkan penggunaan gue, nggak sebegitunya terasa gitu ya. Harus diketahui, gue pribadi nggak banyak nge-push handphone ini sehari-hari. Jadi lumayan, jadi handphone ketiga lah gitu ya. Jadi nggak yang terus-terusan gitu. Jadi emang performa baterainya sendiri ya bertahan dengan cukup baik. Bahkan ini terakhir nih kalau lihat sekarang gitu ya. Dia ini menyentuh angka 55 jam. Masa iya standby time sampai 55 jam? Nggak percaya? Nih gue kasih lihat. Tapi emang ini screen on time-nya dikit banget. Kalau misalnya gue pakai dengan kondisi yang agak lumayan nge-push, kurang lebih sekitar 1 harian lah untuk gue bisa menghabiskan daya dari si Xiaomi 12 ini. Gue pribadi di saat coba mengisi dayanya atau ngecharge handphonenya, ini menarik. Dari angka 4 sampai 100% menggunakan charger bawaannya yang 67 watt itu, gue hanya memerlukan waktu itu sekitar 51 menitan aja. Dari 4 ke 100%. Jadi lo sebenarnya nggak perlu takut nih dengan performa baterai handphone yang compact ini. Nah, dari sisi kamera, menurut gue, Xiaomi ini emang gimana ya, kalau gue coba bandingkan dengan kiri kanannya, dia tuh ada di pertengahan antara iPhone dan juga Samsung. Jadi seringkali dia lebih panci secara saturasi dibandingkan iPhone, tapi tidak sampai sepanci hasil fotonya dari Samsung. Walaupun emang ada kalanya sesekali lo ngerasa gambar yang dihasilkan itu kayak kurang vibrant, tapi lebih seringnya adalah ya ini secara hasil gambarnya lebih panci dan juga lebih punya saturasi dibandingkan dengan iPhone. Untuk hasil kamera bagian belakangnya tentu ya ini kelasannya udah kelasannya flagship. Secara video lo udah nggak perlu takut-takut lagi pakai untuk aktivitas sehari-hari. Walaupun yang menjadi catatan adalah untuk kamera depannya ternyata dia masih mentok di 1080 60 fps. Cukup menarik ya kenapa Xiaomi mengambil langkah ini, mengingat ada handphone 3 jutaan tapi hasil kamera depannya ini sudah 4K 30 fps. Nah, setelah gue menjelaskan tadi ya untuk masalah performanya dan segala macam, benar bukan yang paling in-depth, tapi setidaknya lo mendapatkan sedikit gambaran insya Allah gitu ya. Pertanyaannya tentu adalah apakah si Xiaomi 12 ini worth it, pantas dibeli, dan gimana kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang flagship lebih tinggi, aka iPhone dan juga Samsung. Gue coba klasifikasikan gini, lo Mi fans, beli. Lo emang pengen ngeluarin uang serendah-rendahnya untuk performa yang tinggi, lo masih bisa beli. Tapi kalau lo memikirkan adanya gengsi, adanya ekosistem, continuity, dan semua segala macamnya, masih harus melihat ke kiri dan kanan. Tapi harapan dari kita Xiaomi selanjutnya adalah lo bisa menyiapkan ekosistem yang lebih high-end dan juga matang secara continuity dan matang secara software. Karena itu ujung-ujungnya sangat penting experience untuk nyambung ini, itu, dan semua segala macam. Tidak hanya berhenti di handphone aja. And basically that was the video for today. Semoga lo mendapatkan 1 atau 2 hal dari video ini. Lo mungkin pengen menyampaikan pendapat atau sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.